Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Suretno dengan NIM C2401211011038. Eh, dalam hal ini saya akan mempresentasikan bab tentang biologi perikanan. Yang bab ini mengenai tentang pertumbuhan. Oke, saksikan ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas ya tentang materi soalnya. Sebelumnya kita telah menemukan data nih tentang panjang dan berat bobot ikan. Diketahui bahwa panjang pertama itu 197, 203, 210, 193, 182, 188, 197, 183, 202, 207. Dan bobot ikannya sendiri yaitu 82, 77, 81, 70, 65, 70, 81, 57, 87, 85. Nah, kemudian kita hitung menggunakan Excel untuk mengetahui log L dan log W-nya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan Excel dengan rumus sama dengan log, kemudian masukkan data-data yang tadi, yang log L-nya, yang bagian L-nya atau panjang ikannya, kemudian enter dan drag ke bawah. Nah, ditemukanlah data yaitu 2,2945, 2,3075, 2,322, 2,2856, 2,2601, 2,2742, 2,2945, 2,2625, 2,3054, 2,3160. Kemudian logonya sama, itu menggunakan rumus Excel juga. Dan temukan data itu 1,9138, 1,8865, 1,9085, 1,8451, 1,8129, 1,8451, 1,9085, 1,7559, 1,9395, 1,9294. Nah, kemudian data-data itu dihitung. Dan kemudian adalah soal sebagai berikut. Hitunglah dan analisis aspek pertumbuhan berdasarkan data ikan semar di atas seperti yang telah dicontohkan saat praktikum. Sertakan contoh perhitungan dan berikan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh. Nah, kemudian menghitung N, max, min, jumlah kelas, interval kelas, jarak kelas. Nah, untuk menghitung N sendiri bagaimana sih? Untuk menghitung N sendiri itu jumlah dari data tersebut. Kita tahu bahwa jumlah data tersebut sesuai dengan tabel itu merupakan 10. Kemudian nilai maksimum itu nilai maksimum dari lebar dari panjang si ikan, yaitu 210. Kemudian nilai minimum itu nilai dari paling kecil atau paling pendek si ikan tersebut, yaitu 182 cm. Kemudian kita menghitung jumlah kelas dengan rumus sebagai berikut, itu 1 ditambah 3,32 dikali log N. Log N sendiri kita ketahui bahwa N itu 10 ya. Jadi 1,332 dikali log 10 yang hasilnya itu 4,32 dan kemudian dibulatkan ke atas menjadi 5. Kemudian menghitung jarak kelas dengan menggunakan interval kelas ditambah NST. Interval kelasnya kan kita menghitung dulu nih interval kelas. Itu nilai maksimum atau panjang maksimum dikurangi panjang minimum dibagi jumlah kelas yang kita ketahui bahwa jumlah kelasnya itu ada 5. Itu nilai maksimum itu 210 dikurang 182. Ada hasil 28 dibagi jumlah kelas yaitu 5. Jadi 28 bagi 5 sama dengan 5,6 dan dibulatkan ke bawah menjadi 5. Nah, untuk menghitung jarak kelas itu interval kelas ditambah NST, itu 5,6 ditambah 1 sama dengan 5,6 sama dengan 6,6 yang dibulatkan ke bawah menjadi 6. Kemudian kita hitung
SKB, SKA, SK, PKB, BKA, BK, XI, dan FI. Kemudian untuk menghitung SKB, SKA, SK, BKB, BKA itu bagaimana sih? Untuk SKB sendiri kita ketahui bahwa interval kelasnya itu adalah 5 dan jumlah kelasnya itu adalah 5. Hingga kita ketahui bahwa rentang SKB itu paling kecil ya. SKB yang paling pertama itu 182 sampai 187. Itu kan ada rentang 5 ya, ada rentang 5 angka gitu. Itu merupakan interval kelasnya itu 5. Kemudian untuk jumlah kelasnya juga kita telah hitung bahwa jumlah kelasnya itu adalah 5. Kemudian kita buat tabel yang berisikan 5 tabel ke bawah. Dihasilkan yaitu SKB-nya itu 182, 188, 194, 200 dan 206. Nah, untuk SK itu yang paling atas ya nilainya itu 187, 193, 199, 205 dan 211. Kemudian SK yaitu jarak interval kelas itu dari 182 sampai 187, 188 sampai 193, 194 sampai 199, 200 sampai 205 dan 206 sampai 211. Untuk menghitung BKB BKA sendiri saya menggunakan rumus Excel, yaitu SKB dikurang 1/2 dikali NST. Kemudian dihasilkannya itu 181,5. Kemudian saya drag ke bawah dan dihasilkan BKB itu 181,5, 187,5, 193,5, 199,5 dan 205,5. Nah, untuk BKA sendiri saya juga menggunakan rumus Excel nih teman-teman, yaitu satu sama kayak BKB tapi ditambah yaitu dengan rumus sama dengan SKA ditambah dalam kurung 1/2 dikali NST, dan hasilnya 187,5, 193,5, 199,5, 205,5, 211,5. Dan intervalnya itu 181,5 sampai 187,5 dan seterusnya. Kemudian dihasilkan XI itu merupakan nilai rata-rata dari data tersebut, yaitu 182 ditambah 187 dibagi 2, dan dihasilkannya nilai tengahnya yaitu 84,5, 190,5, 196,5, 202,5, 208,5. Dengan kita ketahui bahwa jumlah data tersebut yang sesuai dengan jaraknya itu ada setiap kolom atau setiap tabel itu ada dua. Nah, sehingga diketahui bahwa tabelnya itu sesuai dengan gambar di samping, itu distribusi frekuensi panjang itu menyentuh angka 2. Kemudian kita menentukan selang kelas. Berdasarkan grafik ini dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi panjang ikan di setiap selang kelas sama, yaitu 2. Kemudian hubungan panjangnya menggunakan delta X sama dengan delta X itu ini ya, log L. Kemudian log L itu dari 10 data tersebut ditambah kemudian sama dengan 22,9222. Yang diketahui bahwa X rata-ratanya yaitu 2,2922. Kemudian
Untuk mengetahui delta Y sendiri, yaitu delta Y itu merupakan log W. Log W kita tambahkan semua, kemudian dibagi semua dengan hasilnya 18,7454, dan jumlah rata-rata dari Y itu merupakan 1,8745. Kemudian kita menggunakan delta Y2 merupakan angka dari log L dipangkatkan 2, kemudian ditambah sesuai dengan jumlah kolom yang ada itu 10, dihasilkan yaitu 35,1691. Kemudian kita hitung delta X2 dengan cara log L tersebut dipangkatkan 2, kemudian sesuai dengan dipangkatkan lagi sesuai dengan angka yang ada di tabel tersebut, dan dihasilkan nilai 52,5469. Dan delta XY merupakan perkalian dari log L dikali log X, yang hasilnya sesuai dengan rumus tabel yang tadi, itu 10 kolom, itu didapatkan hasil 42,9779. Nah, kemudian kita cari B dan A serta W. B sendiri menggunakan rumus-rumus yang tadi yang kita telah ketahui bersama-sama, yaitu XY dikurang 1/2 dikali delta X dikali delta Y per X pangkat 2 dikurang 1/10 dikali delta X pangkat 2, yang mendapatkan hasil dengan 42,9779 dikurang 1/10 dikali 22,9222 dikali 18,7459 per 52,5469 dikurang 1/10 dikali 22,9222 dipangkatkan 2, dan hasilnya itu 2,3413. Kemudian A-nya dengan rumus Y aksen Y rata-rata dikurang BX sama dengan 1,8745 dikurangi 2,3413 dikali 2,2292 dan didapatkan hasil min 3,4922. Kemudian diantilogkan menjadi positif, menjadi yaitu 0,0003, sehingga diketahui bahwa W-nya itu 0,003 L pangkat 2,3413. Dan mendapatkan interpretasi, setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sekitar 2,3413 gram. Kemudian setelah itu kita tentukan gitu SK, TB, JK, KT, FIT, FT, dan R pangkat 2. Kemudian untuk kita tentuin JKR. JKR itu dengan rumus B1 dikali delta XY dikurang 1/N dikali delta Y, dan didapatkan hasil itu 0,0229. Nah, untuk JKT sendiri dengan rumus delta Y pangkat 2 dikurang 1/N dikali delta Y pangkat 2, dan didapatkan hasil 0,0308. Kemudian kita nentuin nih JKS-nya. JKS-nya itu merupakan JKT dikurang JKT dikurang JKR, dan didapatkan hasil 0,008. Kemudian kita ketahui nih F hit, F tab.
F-hitnya sendiri kita ketahui bahwa 22,9245 dan F-tab sendiri 5,3177. Dengan hipotesis sebagai berikut, H0 itu panjang tidak mempengaruhi bobot, H1 itu panjang mempengaruhi bobot, F-hit jika lebih besar dari F-tab maka tolak H0, dan F-hit jika kurang dari F-tab maka gagal tolak H0. Interpretasinya diketahui bahwa F-hit lebih besar dari F-tab. Berdasarkan SK 95% didapatkan F-hit lebih besar dari F-tab. Maka tolak H0 yang berarti panjang mempengaruhi bobot. Kemudian kita cari uji T-nya, yaitu SBI pangkat 2 dengan rumus KTS per delta X2 kurang 1 per N dikali delta X pangkat 2 sama dengan, kita kan udah ketahui ya KTS nya itu berapa, itu 0,001 dibagi delta X2 itu 52,5469 dikurangi 1 per 10 dikali 22,2922 pangkat 2 dan didapatkan hasil 0,2391. Kemudian kita cari gitu SB1 menggunakan itu dengan akar dari SB pangkat 2 SB2 itu didapat hasil 0,4890. Kemudian T hitungnya didapatkan itu 1,3471. Kemudian T tabelnya didapatkan 2,3060. Dan interpretasi itu T tab lebih besar dari T hit sehingga gagal tolak H0, maka didapatkan data itu isometrik. Kemudian kita masuk ke tabel faktor kondisi ya teman-teman. Kita kan udah tahu ya L sama Y nya itu ada. Kemudian kita tentuin FK sendiri saya menggunakan Excel dan didapatkan hasil itu 0,8502, 0,7455, 0,9156, 0,9156, 1,0722, 1,0595, 1,1379, 1,0071, 1,118, 1,0195. Kemudian SK-nya didapatkan sesuai dengan yang tadi kan. Kemudian FK rataan juga setelah didapatkan FK rataan itu 0,7979, 0,9156, 0,0660, 1,0725, 1,0856. Kemudian SDKF saya menggunakan rumus Excel. Dapatkan hasil 0,0740, 0,1110, 0,0925, 0,0370. Karena datanya itu isometrik, maka menggunakan FK yaitu W dikali 10 pangkat 5 per L pangkat 3 didapatkan hasil 0,850. Kemudian FK W dikali 10 pangkat 5 per L pangkat 3 didapatkan hasil 0,7753. Kemudian FK rataannya itu 182 sampai 187 didapatkan hasil 0,7979. Kemudian FK rataan yang kedua yaitu 188 sampai 193 didapatkan yaitu 0,9156. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.